Orang beriman melihat musibah tidak hanya sekedar fenomena alam. Orang yang hatinya tidak sambung kepada Allah, orang yang di hatinya lupa kepada Allah, melihat gempa bumi, melihat bencana, dia hanya melihat ini hanya fenomena alam biasa. Dikarenakan terjadi geseran dari lempengan bumi sehingga terjadilah gempa bumi. Sedikit pun hatinya tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun hatinya tidak sadar bahwasanya Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Karam Bapak Haji Syarif, Karam Ustaz Burhan, Karam Ketua RW 010, Karam Bapak Mundir, Karam Ustaz Hasbullah khusus. Yang saya hormati guru kita bersama, Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat di dalam berzikir dan membaca Al-Quran. Dan semoga dengan barokah hadir di majelis ilmu Allah permudah segala urusan kita, Allah bereskan semua permasalahan kita, Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita, kesumpahan kita semoga diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, keamanan. Dan Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh wassolehah, ahlul ilm, ahlul khasyah, ahlul ibadah. Jadi putra-putri yang dapat membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, keluarga kita yang hingga saat ini belum sujud kepada Allah, semoga dipermudah untuk taat ibadah dan terjebak dalam kemaksiatan. Semoga dengan barokah majelis ilmu Allah berikan taufik hidayah, Allah sadarkan, Allah cabut dari hatinya kenikmatan untuk bermaksiat. Dan semoga dunia kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk pengarang kita dan untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abi Sulaiman, Syekh Sulaiman An-Nuri, oleh Ahmad bin Hasan Fatah bin Saleh, Ibnu Sulaiman bin Al-Rizq bin Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Al-Aswad, Imam Al-Ghazali bin Syafi'i bin Malik bin Abu Hanifah bin Ahmad bin Hanbal, وصحيح المسلم سيد قدر الجلالي وقد يشرح مسألة بخلق كلام يشرح شمس العارف بن حسان يمكس وكريم علي ومحمود الزبير بن أولياء ومقام الأنبياء والأوتار سيد بن الصالحين وأوصال اللهم أجيب من أجل الله اللهم يعبد من العلم والمقبول أجي أجل من أجل ولكن يسأل أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
seperti ahli ibadah rahimahullah, setiap kejadian di alam semesta ini pasti akan membuat orang beriman hatinya semakin sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika diberi kesusahan pasti hatinya sambung kepada Allah. Ya Allah, permudah segala kesulitan. Orang beriman ketika diberi penyakit hatinya langsung teringat kepada Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan penyakit aku, angkat penyakit aku, sembuhkan, sehatkan aku agar bisa ibadah lagi. Orang beriman ketika sempit rezeki, maka hatinya yang diingat adalah Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki kami, berkahi kehidupan kami. Orang beriman ketika melihat musibah, melihat bencana, hanya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong tenangkan bumi dari bencananya, tenangkan laut dari tsunami-nya, dan tenangkan angin daripada angin topannya, agar kita semua jauh daripada bencana dan musibah. Orang beriman melihat musibah tidak hanya sekedar fenomena alam. Orang yang hatinya tidak sambung kepada Allah, orang yang hatinya lupa kepada Allah, melihat gempa bumi, melihat bencana, dia hanya melihat ini hanya fenomena alam biasa. Dikarenakan terjadi geseran dari lempengan bumi sehingga terjadilah gempa bumi. Sedikit pun hatinya tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun hatinya tidak sadar bahwasanya Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, lau anna ahlul qura, seandainya penduduk desa, seandainya penduduk kota, seandainya penduduk kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Syaratnya amanu wattaqu. Allah berjanji apabila umat manusia, hamba-hamba Allah beriman dan bertakwa, takut kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah berjanji niscaya akan kami bukakan barokat, bukan barokatun, bukan satu keberkahan, akan tapi keberkahan demi keberkahan. Barokat, keberkahan yang begitu banyak, bukan hanya keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, akan tapi juga Allah turunkan dari langit. Barokat as-samai wal ardh. Artinya apabila hamba-hamba Allah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang mudah, kehidupan barokah, kehidupan yang penuh dengan keindahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan amanu wa taqau, beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi kebanyakan umat manusia mengentengkan imannya, menjual imannya, tidak menjaga imannya, dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar larangan-larangan Allah, seakan-akan hidup tidak punya Tuhan. Maka Allah berikan bencana bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka. Jadi dalam ayat ini janji Allah sangat jelas. Apabila umat manusia beriman dan bertakwa, maka itu akan mengundang keberkahan-keberkahan, ketenangan, kedamaian, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, maka bencana, musibah dan bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua beramal soleh, sholat maghrib berjamaah,
dilanjutkan dengan zikir berjamaah, berdoa bersama, dan sambil menunggu isya kita semua mendengarkan taklim kajian hari. Ini semua adalah amal soleh yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kemaksiatan, perbuatan dosa, pelanggaran, ini semua juga mengundang bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan, telah nampak bencana fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan manusia, dengan sebab ulah manusia, dengan sebab tangan manusia, air bimaksyatin nas, dengan sebab maksiat manusia. Karena manazal bala ila bidanbin, tidak akan turun bencana melainkan lantaran dosa. Ya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, yudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kenapa Allah turunkan bencana? Mengapa Allah buat gempa bumi? Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar manusia merasakan dari sebagian perbuatan dosa mereka. Ba'dal, ini baru sebagian dosa-dosa kita. Jadi semua yang berbuat dosa, semua yang berbuat maksiat, ya, itu memiliki andil di dalam mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru sebagian dari dosa-dosa kita. Ya, Allah turunkan bencana. Kalau Allah turunkan bencana dengan sebab perbuatan dosa kita semuanya, niscaya, ya, ini di bumi udah tidak ada lagi manusia. Jangankan manusia, binatang pun tidak ada. Kenapa kalau Allah turunkan baru sebagian? Ini baru sebagian, baru kecil dari perbuatan dosa-dosa kita. La'allahum yarji'un, agar manusia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa diberikan taufik hidayah, diberikan hati yang sambung kepada Allah, sehingga semakin hari semakin bagus ibadah kita, semakin bagus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Dan tidak ada benteng yang dapat menjaga kita dari bencana melainkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menurunkan azab wa anta fihim, sedang engkau Nabi besar Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Itu orang-orang kafir Quraisy kurang ajarnya kepada Nabi sangat luar biasa. Orang-orang Taif itu melukai Nabi, membuat kepala Nabi terluka, gigi Nabi patah. Orang-orang munafik di Madinah itu menipu Nabi habis-habisan. Tapi kenapa kok tidak Allah turunkan azab? Wa anta fihim, karena adanya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi wujudnya Nabi besar Muhammad di tengah-tengah mereka itu benteng dari bencana dan bahaya. Dan Nabi besar Muhammad SAW saat ini beliau dimakamkan di Madinah. Akan tapi masih bisa menjadi benteng kita dari musibah dengan apa? Dengan kita menjalankan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad, dengan kita menghidupkan dakwah Nabi besar Muhammad, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, dengan kita mengikuti aturan-aturan Nabi besar Muhammad, dengan memperbanyak sholawat juga, itu juga bisa menjadi benteng kita dari musibah. Perbanyak sholawat, berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, agar kampung kita, kota kita, bahkan negeri kita jauh daripada musibah. Dan benteng yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selagi manusia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diturunkan bencana di Cianjur. Ini jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, musibahnya, gempanya jauh di Cianjur, jauh dari Duren Sawit aman. Ya, ingat, yang menjadikan musibah di Cianjur sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mampu membuat gempa bumi di daerah Cianjur, Allah juga mampu membuat gempa di daerah kita. Maka itu kita harus tobat. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Cianjur sana ternyata itu banyak sekali perzinahan. Ya. Dan baru-baru ini ya pemerintah sana
Baru ada larangan kawin kontrak. Ya, jadi banyak kawin kontrak perzinahan tapi dibungkus dengan agama. Dan lagi pula angka orang yang murtad di sana sangat besar. Ya, bahkan sudah berdiri gereja lebih besar dibanding gereja di katedral. Ya, itu sangat besar di sana. Dan di sana memang menjadi target pemurtadan. Ya, semoga Allah jaga iman kita, Allah jaga keislaman kita, dan jaga keluarga kita semua, putra putri kita, semoga iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Semoga kita semua diwafatkan dengan husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahidat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Karena jangan lupa ada ketua masjid yang murtad. Bayangkan, ada ketua masjid yang murtad. Ketika wafat, di jamaah masjid udah siap-siap mau apa takziah. Ternyata ketika siap-siap ingin takziah, udah banyak yang gereja. Ya kan? Yang ingin menyiapkan jenazahnya. Ya udah. Ala gereja. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga iman Islam. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 200, bahwasannya istri Nabi Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika keduanya ke Habasyah, ke Ethiopia, itu melihat tempat ibadah di sana, ya, terdapat patung-patung. Setiap ada makam orang-orang soleh, ada juga patung-patung yang dibuat. Jadi orang-orang dulu, setiap ada orang soleh yang wafat, tokohnya yang wafat, maka di atas kuburnya dibuat patung. Dibuat patung. Tujuannya bagus. Untuk apa? Mengenang, mengingat, dan untuk selalu mencontoh gurunya ini. Karena dia tidak sadar bahwasanya dengan dia membuat patung, dia sudah membuka pintu kekafiran. Dia sudah membuka pintu kesyirikan bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi dia buat patung tujuannya bagus, untuk mengingat orang soleh, untuk mengingat gurunya, agar selalu sadar, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi anak cucunya gak diajarin. Dia biarkan anak cucunya bodoh. Ketika ganti generasi, bapaknya wafat, kakeknya wafat, cucu-cucunya menganggap ini adalah Tuhan. Ya, padahal itu patung orang soleh. Ya, untuk dikenang, untuk diikuti, untuk ditiru. Akan tapi salah paham anak cucunya, disangka itu Tuhan, maka disembah dijadikan Tuhan. Maka itu Nabi besar Muhammad bersabda, ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla yaumil qiyamah. Mereka semua adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Itu hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jangan sampai membiarkan anak cucu kita bodoh mengenai agama. Ya, ajarkan mereka semua, dekatkan mereka semua kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kenalkan mereka semua, ya, bahwasanya tradisi-tradisi kita, maulidan, tahlilan, haul, ya, ziarah kubur, ini jangan sampai ditinggal. Jangan sampai kita wafat, anak kita pindah akidah. Kita wafat, anak kita anti yasin, tahlil. Anak kita anti haul, ya, anak kita anti ziarah kubur, ya. Kalau udah anak kita pindah akidah, ya repot kita. Jamaah masjid asalamnya bisa apa? Yang mau datang tahlilan, oh nggak nyampe, ya itu nggak nyampe, itu bid'ah. Wah apa? Nggak bisa apa? Maka itu, ayo jangan biarkan anak cucu kita nggak paham ilmu agama. Kemudian yang kedua, pada yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu an ittikhadil qubur masajid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Ada makam Nabi besar Muhammad SAW, ya, itu bukan makam di dalam masjid. Tadinya, ya, itu makam Nabi besar Muhammad ada di rumah Sayyidah Aisyah. Dulu masjid Nabawi masih kecil, ya, cuma kurang lebih 50 meter kali 50 meter, kecil tak besar. Dulu Masjid Nabawi cuma 50 kali 50
50. Di sampingnya adalah rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad dimakamkan di luar masjid. Akan tapi ketika Islam sudah menyebar dan terjadi perluasan masjid, akhirnya makam Nabi masuk area masjid. Dan kita juga itu sholat juga di luar makam, bukan di dalam makam. Kan ada batas, ada dinding dan ada batas. Nah, sekarang ini makanya dulu kan ulama Wahabi itu mengusulkan ingin membongkar makam Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kurang ajar apa enggak? Jadi bukan makam wali aja, makam Nabi juga pengen dibongkar dulunya. Akhirnya kayak di Hasyim Asy'ari, ya, membuat kirim surat ke sana bahwasanya ulama-ulama Indonesia menentang. Ya, akhirnya tidak jadi. Alhamdulillah. Nah, sekarang mereka semua berdakwah bukan ziarah Nabi, tapi ziarah Masjid Nabawi. Jadi diganti sekarang. Padahal orang tua kita dulu ngajarin sama kita kalau kita mau haji mau umroh bilangnya apa? Mau ziarah makam Nabi. Kenapa? Karena kita nggak bakal kenal haji, nggak bakal kenal umroh tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita nggak bakal kenal iman, kita nggak bakal kenal Islam tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kalau mau haji mau umroh mau kemana? Mau ziarah makam Nabi. Sekarang diganti sama mereka. Nggak boleh ziarah makam Nabi. Ya, ganti ziarah Masjid Nabawi. Bahkan ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Itu ada bab ziarah makam Nabi. Dirubah sama mereka. Jadi ziarah Masjid Nabawi. Ya, dirubah sama mereka. Jadi perbuatannya sudah seperti ahlul kitab terdahulu. Itu orang-orang ahlul kitab terdahulu kitabnya dirubah-rubah. Ya, kitabnya dirubah. Apa bedanya sama mereka kalau begitu? Ya, kitab-kitab ulama dirubah. Jadi menurut mereka kalau itu salah, maka dibolehkan berubah. Salah tapi menurut mereka ziarah makam Nabi diganti dengan ziarah Masjid Nabi. Ya, kita kalau di Madinah tanpa Nabi besar Muhammad SAW, ngapain kita ke Madinah? Kalau cuma ziarah Masjid Nabawi, ngapain kita jauh-jauh? Mendingan di Masjid Haram. Sholat di Masjid Haram itu pahalanya 100.000 lebih baik dibanding sholat di masjid-masjid. Dan kalau Nabawi cuma 1.000. Jadi mana? 1.000 masjid 100.000. 100.000. Kalau cuma ziarah masjid, kita nggak perlu ke Madinah. Di Masjidil Haram aja pahalanya lebih besar. Kenapa kalau kita ke Madinah? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin berziarah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maksudnya haji Baitul Haram wa ziarah al-anam bersyukur salam fi hadzal am wa fi kulli am. Bagaimana bi Muhammad SAW Al-Fatihah. Hadirkan hati kita semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah, bisa haji, bisa ziarah makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gak usah mikir duitnya dari mana, karena kita ini hamba Allah dan yang maha kaya. Ya, banyak orang yang kaya nggak sampai ke Prancis, sampai ke Australia, nyampe ke Amerika, nyampe Makkah, Madinah, nggak nyampe. Ya, jadi minta Allah hadirkan hati kita ya Allah. Ya, aku ini hambamu yang maha kaya, tolong sampaikan aku untuk ziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sementara sebelum kita sampai ke sana, ya, setiap sholat subuh berjamaah kita wirid, ya, baik wirid di masjid ataupun di rumah. Jangan campur dengan urusan dunia. Udah wirid aja. Sampai kapan? Sampai isyraq. Isyraq sekarang jam 5 lewat 27 udah terbit tuh matahari. Ya, setengah 6 kurang udah terbit. Sholat isyraq, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah al isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Saya ingat sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah. Lupa bahasa Arab, udah pakai bahasa Indonesia. Ya, sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti pahala haji, sempurna. Kalau udah seperti itu kan udah haji kita. Tinggal ziarah makam Nabi berarti. Kan udah haji, tinggal ziarah makam
hadirkan hati kita, bayangkan di depan makam Nabi. Hadirkan kalau kita ziarah kepada Nabi, ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di depan makam Nabi besar Muhammad. Ya Allah, sebelum kau panggil jasadku ke sana, aku kirimkan ruh kami. Kirimkan ruh kita. Bahwasanya kita rindu ingin sampai ke sana. Semoga kita semua nanti dipanggil. Ya, jasad dan ruh kita sampai ke sana. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, jawazu ikayati ma yusahilul mar'u minal ajaib. Boleh hukumnya apabila kita pergi keluar kota kemudian kita melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik, boleh kita ceritakan kepada orang, kepada guru ya, untuk meminta pendapatnya, untuk meminta jawabannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, ya kedua istri Nabi, ketika melihat di sana ada patung-patung yang disembah, keduanya bertanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, an-nahyu an fi'li tasawir wa tahrimu taswir mujassam minal hayawanat khususan al-adami as-shalih. Larangan untuk membuat patung. Ya, haram membuat patung yang berjisim seperti jisim hewan-hewan. Jadi nggak boleh kita membuat patung hewan. Ya, lukisan hewan juga nggak boleh. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita tuntut. Itu yang membuat patung nanti dituntut, coba kau hidupkan, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Nggak bisa. Dituntut oleh Allah Subhanahu. Haram hukumnya membuat patung hewan-hewan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, khususan al-adami as-shalih. Terlebih lagi patung manusia, meskipun itu patung orang soleh, nggak boleh dibikin patung. Kenapa? Menutup pintu kekafiran. Kenapa kok dalam Islam nggak ada patung Nabi Muhammad? Menutup pintu kekafiran, jangan sampai nanti itu dianggap ya. Jadi yang pertama nggak boleh membuat patung hewan-hewan, pokoknya hewan hidup nggak boleh. Yang kedua, patung manusia. Kenapa? Nanti di akhirat bakal diperintahkan ruh. Adapun membuat patung hiasan berupa alam itu nggak apa-apa. Ya, patung membuat hiasan berupa alam itu tidak mengapa. Ya, kemudian yang keempat, membuat boneka. Nah, membuat boneka untuk anak-anak kecil ini tidak ada masalah. Kalau boneka dimaklumin untuk anak-anak kecil. Kenapa? Karena ini untuk mendidik kedewasaan. Ya, dia punya boneka, dia main anak-anakan, ya, dia main merawat dan lain sebagainya. Kita untuk mendidik dewasa. Jadi nggak apa-apa anak kecil punya boneka, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai emaknya hanya ikut tidur sama boneka, nggak boleh kalau emaknya. Kalau anaknya boleh. Ya. Adapun kalau masalah foto beda hukumnya dengan lukisan dan patung. Kenapa? Karena foto ini bukan lukisan seperti tangan, enggak. Foto itu adilul mu'abbad, bayangan yang dikekalkan. Kita dilacak, semakin bening itu kaca, maka semakin terang bayangan di kita. Nah itu bayangan dikekalkan, itu foto. Ya, jadi foto itu cuma mengekalkan bayangan di kita. Ya, jadi hukumnya boleh di rumah-rumah kita banyak foto-foto kiai, banyak foto-foto habaib, itu hukumnya boleh. Jangan sampai foto-foto pemain bola, foto-foto artis ada, ya foto ulama nggak ada. Ya, ini sangat bagus di Duren Sawit. Ya, di sini hampir di rumah-rumah ada foto almarhum Kiai Haji Yasin. Ya, itu bagus. Jadi untuk mengingatkan ini foto ulama, ini foto guru. Ya, agar apa? Agar kita senantiasa semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak foto-foto habaib, ya, foto-foto kiai, foto-foto ulama. Ya. Foto gini boleh, tapi kalau bisa jangan dirontang. Jadi foto-foto istri kita, ya, foto putri-putri kita kalau bisa jangan dirontang. Kenapa? Ya itu kan bukan mahram, jadi biar gak dilihat. Bukan tidur bagus. Iya. Baik. Ya. Jadi intinya tuh ada 5 tadi ya.
Hukum patung hewan mutlak nggak boleh, haram. Sepakat ini. Patung manusia juga sepakat nggak boleh. Yang boleh ini patung alam. Patung-patung alam itu boleh. Kemudian yang keempat, ini meskipun ada khilaf tapi ada ulama yang membolehkan boneka untuk anak kan kecil. Ini boleh. Kenapa? Untuk mendidik ke dewasa. Asal jangan dipakai emaknya boleh gede, nggak boleh pakai boneka. Ya, bapaknya boleh. Ya, yang kelima hukum foto. Foto ini beda di luar ini. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Kemudian yang ke berapa sana? Tadi ya larangan membuat patung. Kemudian juga di sini celaan bagi orang yang melakukan hal yang haram. Ya, setiap orang yang melakukan hal yang haram itu dicela dalam agama. Jadi patokan kita itu syariat, bukan perbuatan. Patokan kita syariat. Ya, oh di sana udah biasa begitu. Patung dijadikan Tuhan udah biasa di sana begitu, nggak boleh. Ya, mau siapa kayak itu? Kalau salah ya salah. Oh di sana ada kiai, istrinya 5, istrinya 6, 5 beda. Nggak apa-apa kalau itu, nggak boleh. Pokoknya patokan kita syariat. Ya. Kemudian juga terkadang pakai patokan, nggak apa-apa itu nyai istri kiai rambutnya pada kelihatan, ya dari dulu cuman begini rambut pada kelihatan. Patokan kita syariat, bukan istri kiai. Ya, yang nggak benar jangan diikutin. Bisa jadi mak kiainya udah dibilangin, tapi galakan dia. Ya, setelah membilangin berantem kan, malu juga kiai berantem mulu. Ya salah nyari bini ya begitu jadinya. Ya, jadinya ya kita jangan main seutuh mungkin aja udah dibilangin, tapi galakan bini. Jadi patokan kita syariat, bukan perbuatan orang per orang. Baik, lanjutkan hadis yang ke-201. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan perang. Faja'at birajulin. Ini kalau khairan berarti Rasul enggak ikut. Jadi Rasul pernah mengutus pasukan perang, yang Nabi juga ikut. Dan terkadang juga Nabi hanya mengutus saja pasukan perang tapi Nabi enggak ikut. Nah, Nabi bersama Muhammad pernah mengutus pasukan perang. Kemudian setelah selesai peperangan, faja'at birajulin. Ini sahabat bawa tawanan. Farabatuhu bisariyatin min sawal masjid. Kemudian tawanan tersebut diikat di tiang-tiang masjid. Ya, ini hadis pernah kita bahas di bab mandi. Ya, dulu pernah kita bahas di bab mandi, hukum orang kafir masuk Islam wajib mandi apa tidak. Ya, ini pernah kita bahas. Tapi kenapa kok oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis lagi? Ya karena ini bab masjid, jadi apa? Dimasukkan kembali. Jadi intinya pada perjanjian lalu orang kafir yang masuk Islam dia wajib mandi kalau dia pernah junub atau dia pernah hubungan badan, maka dia wajib mandi. Adapun pernikahannya dianggap sah. Jadi pernikahan itu diakui dalam Islam. Ya, mau nikah dalam agama apapun itu diakui dalam Islam. Kenapa? Ya nikah udah bagus. Ya, daripada zina seperti binatang. Nikah udah bagus, jadi diakui oleh Islam. Jadi apabila ada orang yang pernah menikah kemudian dia masuk Islam, nggak perlu mengulang pernikahannya lah. Hanya saja dia wajib mandi kalau dia pernah junub. Kalau dia nggak pernah junub, maka hanya sunnah untuk mandi. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah indahnya Islam. Ya, Islam itu lembut. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, musuh orang kafir. Ditawannya di mana? Bukan ditawan di tempat yang serem, bukan ditawan di tempat yang angker, bukan ditawan di tempat yang paling berbahaya, tapi ditawan di tempat yang paling dicintai, dihormati oleh orang Islam. Di mana? Di masjid. Ya, sangat dihargai. Bahkan itu sahabat makan makanan biasa, ini tawanan makan makanan yang enak. Ini tawanan ditawan di masjid. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah orang kafir, orang muslim masuk masjid boleh hukum. Ya, pada ada orang kafir masuk masjid hukumnya boleh. Ya, sebagaimana saat ini di kota, di Qatar, ya itu banyak orang-orang kafir yang masuk masjid. Kami boleh masuk masjid, boleh. Ya, disediakan jilbabnya, ya disediakan pakaian-pakaian
Jangan sholat, gak ada masalah orang kafir masuk masjid, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu nggak boleh. Ya, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu nggak boleh. Bahkan ada Hadul Haram, ada batasan haram. Itu kalau kita kita umroh, ya kita haji itu kita tahu tuh. Nanti ada Hadul Haram, batasan haram. Jadi itu batasan orang kafir nggak boleh masuk situ. Jangankan masuk masjid, masuk batasan haram saja nggak boleh. Ya. Semoga semua sampai ke sana, amin. Allahumma amin. Ya, jadi ini hadis menunjukkan betapa indahnya Islam. Jadi orang kafir masuk masjid boleh, asalkan nggak boleh ngatur. Masuk masjid boleh, tapi jangan pidato. Ya, dia dengerin pidato, jangan suruh pidato. Kemudian juga nggak usah diarak dengan rebana. Rebana kan untuk ngarak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ngarak ahli waris Nabi besar Muhammad. Kenapa? Untuk dipakai untuk orang kafir. Na'udzubillah. Ya. Jadi Nabi besar Muhammad pernah bersabda, la yadkhulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun. Ya. Setelah tahun ini enggak boleh lagi orang musyrik masuk masjid kami. Ya, enggak boleh masuk Masjid Nabawi dan enggak boleh masuk Masjidil Haram. Adapun selain kedua itu boleh. Yang penting dia enggak ikut ngatur. Siapa tahu dia bisa masuk masjid dengan mendengarkan ceramah, dengan melihat orang Islam sholat, orang Islam zikir, hatinya terketuk, ya hatinya tersentuh, masuk hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Ini kotar bagus nih. Ya, jadi disiapkan dai-dai, ya untuk apa? Untuk menyampaikan kepada penonton dari berbagai negara, kepada peserta berbagai negara tentang keindahan Islam. Sampaikan. Jadi kan di dunia barat Islam itu jelek. Nah, ini kata bagus nih. Ya menyiapkan dia tuan rumah bola sambil kota bagus. Ya. Beda Indonesia yang disiapin dukun. Ya, seharusnya disiapkan dai-dai. Jadi yang mau tahu tentang Islam itu mereka jelaskan. Ya. Jadi sangat luar biasa. Ya. Baik, hadis yang ke-202, wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi as-salat yamshidu fil masjid. Dari bahwasanya Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari pernah marra bi as-salat yamshidu fil masjid. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit ini lagi membacakan syair, lagi membacakan qasidah pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad di masjid. Tiba-tiba Hasan bin Thabit lagi muji-muji Nabi di masjid, lagi baca qasidah, lagi baca syair, didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Sayyidina Umar masuk juga. Tiba-tiba Sayyidina Umar masuk masjid. Fala adu ilaihi, sambil melotot, tanda gak suka. Ini apa-apaan? Gini, apa-apaan kamu? Kok baca qasidah di masjid? Kok baca syair di masjid? Kok baca puji-pujian di masjid? Nah, Sayyidina Hasan paham. Ini Sayyidina Umar marah ini. Dia gak suka. Akhirnya Sayyidina Hasan berkata, "Wa kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka." Ya Umar, dulu aku juga pernah seperti ini. Aku pernah membaca syair seperti ini, aku pernah baca qasidah seperti ini, memuji-muji seperti ini di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu. Ya, aku juga dulu pernah di masjid juga aku baca-baca seperti ini di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya apa? Di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Pak, Nabi aja nggak melarang. Ya, artinya boleh. Sedang Umar nggak gengsi. Dia ngeliat, oh dulu berarti nama Nabi dibolehkan langsung. Sedang Umar ambil bangku, disuruh ambil bangku. Itu Sayyidina Hasan suruh di bangku. Ayo lanjutkan, puji-puji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya baca qasidah di masjid hukumnya boleh. Ya, baca salawat di masjid, pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang isinya semangat untuk ibadah, semangat untuk berjuang, maka itu hukumnya boleh selama isinya bukan maksiat. Fikih hadis. Fikih dari hadis ini, pemahaman dari hadis ini yang pertama adalah jawazu insyadis syi'ri fil masjid di maslahati waqtin wa tadhkiri. Jadi boleh hukumnya membaca syair atau membaca qasidah di masjid, boleh hukumnya. Intinya isinya berupa nasihat, ya, berupa pelajaran, itu hukumnya boleh. Ya. Kemudian
Yang kedua, yang perlu diperhatikan ketika membaca syair, ketika membaca qasidah, jangan sampai dengan nada-nada ahlul fiski. Jangan dengan nada-nada orang-orang fasik. Ini baca qasidah, baca sholawat, tapi nada dangdut. Ya, nada jarang goyang, nggak boleh tuh. Ya, kan isinya apa? Kemaksiatan itu. Jadi jangan sampai sholawatan, tapi nadanya nada lagu-lagu yang isinya kemaksiatan, isinya kefasikan. Kira-kira tuh baca sholawat begitu, ingat Nabi apa ingat penyanyi dangdut? Penyanyi dangdutnya yang ada bukannya hadir hati kepada Nabi dengan penuh takdim, yang ada apa? Membayangkan jogetan-jogetan penyanyi dan jadi gimana? Silahkan baca sholawat, silahkan baca qasidah, akan tapi jangan sampai dengan nada-nada nyanyian yang fasik. Kemudian selanjutnya al-ihtijaju bi taqlidi sallallahu alaihi wasallam illa yaqiru illa masru'a. Ini menjadi hujjah, menjadi dalil baca qasidah, baca sholawat, baca syair di masjid itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena ikrar dari Nabi. Dulu Hasan bin Thabit baca di depan Nabi dan Nabi tidak melarang. Kalau itu dilarang, kalau itu haram pasti akan dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diamnya Nabi itu ikrar. Itu jadi hadis, itu jadi hujjah bahwasanya baca sholawat, baca syair di masjid itu sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dibaca oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh para guru-guru kita, ini bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, ya sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat memuji di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan baca sholawat, baca qasidah, puji-pujian kepada Nabi syirik, nah berarti apa? Kurang belajar, ya kurang belajar. Kemudian selanjutnya hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, anjuran untuk membela Islam, anjuran untuk bersemangat jihad dengan apa? Dengan lagu-lagu syair-syair, dengan qasidah, dengan lagu-lagu itu hukumnya boleh. Ya, boleh dengan lagu-lagu untuk membangkitkan semangat jihad dan lain sebagainya. Ya, tempo hari apa? Lagu-lagu bela Al-Quran. Karena ada lagu bela Al-Quran yang dipakai untuk aksi itu bagus. Ya, hukumnya boleh karena untuk menyemangati umat Islam. Wallahu a'lam. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.